Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryani, calon guru penggerak angkatan 9. Pada hari ini saya akan melaksanakan atau membuat tugas modul 3.1 tentang demonstrasi kontekstual, yaitu tentang pengambilan keputusan kepala sekolah. Jadi tugas hari ini itu saya itu harus membuat wawancara dengan 2 kepala sekolah, dan pada hari ini saya ditemani oleh kepala sekolah TK Teladan Sukoharjo, Ibu Dani Wijananti. Pada hari ini nanti saya akan melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan di ya. Minta maaf sebelumnya karena telah mengganggu waktu panjenengan. Terima kasih atas luang waktunya di sini. Bisa kita mulai wawancaranya, Bu? Kan ya, Bu ya. Yang pertama, itu dalam pengambilan keputusan itu bagaimana jenengan itu membedakan kalau kasus-kasus masalah ini merupakan masalah dilema etika atau rujukan moral. Cara mengidentifikasinya berapa? Ya, saya mengamati permasalahan yang terjadi itu, misalnya dengan mencari informasi yang aktual, kemudian setelah itu kita mengambil satu keputusan yang berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Betul ya, Bu ya. Jadi diamati dulu permasalahannya, terus menggali informasi, kemudian baru menentukan keputusan gitu ya. Pertanyaan yang kedua, Bun, bagaimana panjenengan itu menjalankan keputusan di sekolah Anda, sekolah panjenengan itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, dalam pengambilan keputusan itu kita itu harus selalu menjalin hubungan dengan pihak sekolah, misalnya dengan Wakasek, dengan staf, juga dengan guru yang sudah senior. Bagaimana caranya nanti mengambil keputusan? Jadi kolaborasi. Dan yang ketiga ya, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa panjenengan lakukan? Ya, kalau biasanya dia kita turun bawah, jadi ke lapangan langsung dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Setelah itu kita wawancara, kita tanya dari berbagai pihak itu. Kemudian setelah kita tanya dari berbagai pihak itu, kemudian kita menganalisis untuk diambil keputusan yang terbaik. Masalahnya apa baru diambil keputusan gitu ya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kita pendekatan ya, fokus itu dengan pendekatan kita ngobrol ya, dengan yang terkena kasus, dengan pihak-pihak yang lain itu, bagaimana pendapatan mereka masing-masing. Kemudian setelah itu kita buat keputusan secara bersama dari pihak-pihak sekolah itu tadi. Kembali ke intinya adalah kolaborasi gitu ya. Terus ini Bu, pertanyaan berikut, hal-hal apa yang saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Tantangannya apa? Tantangan ini bagi mereka yang kurang menerima, ya, kita itu harus bisa meyakinkan orang-orang itu, pokoknya nanti permasalahan ini bisa berjalan dengan baik gitu aja. Suatu keputusan ini pasti ada pro dan kontranya ya, Bu ya. Nah, ini untuk menghadapi yang kontra itu yang sulit ya, Bu ya. Oke. Terus ini, apakah panjenengan memiliki suatu tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Terus apakah Anda juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur seperti apa yang panjenengan jalankan? Ya, kalau ada masalah lebih baik tidak usah ada jadwal, kita langsung selesaikan aja pada saat itu juga. Itu lebih bagus, lebih baik.
Jadi tidak perlu waktu lama-lama ya Bu Nggak ya. usah diulur-ulur bertele-tele, langsung segera saja itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempengaruhi atau mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan Bu? Ya jelas ada, yang namanya kita di sekolah kan kita punya wakasek, punya guru senior, kemudian punya orang yang di belakang itu terutama orang-orang di belakang, para staf ya, para tugas kebersihan juga. Jadi kalau ada masalah mungkin anak bagaimana kan mereka juga tahu, satpam juga bisa itu. Jadi tetap harus melibatkan orang lain ya Bun ya. Oke. Terus ini Bun, ini pengalaman sebagai guru terbaik dari hal yang telah disampaikan ya, maaf ya, dari hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang panjenengan petik dari pengalaman saat mengambil keputusan? Selama mengambil keputusan ini, beberapa kali mengambil keputusan, itu pengalaman yang jenengan ambil itu apa? Yang jenengan petik ya dari misalnya suatu mengambil keputusan ya, kalau mengambil keputusan itu hal-hal yang istilahnya membuat panjenengan itu berkesan di hati itu Ya, itu ya sebagai pembelajaran. Oh, gitu ya. Itu yang paling terbaik. Jadi gue pengalaman. Pengalaman itu adalah guru yang paling terbaik. Maka kenal ini wawancara dari kami. Saya ucapkan terima kasih ya Bunda sekali lagi atas waktunya. Semoga sehat selalu ya Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah wawancara dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini perkenalkan, saya Soryani, calon guru penggerak angkatan 9. Pada hari ini akan melaksanakan tugas modul 3.1 demonstrasi kontekstual tentang wawancara dengan kepala sekolah. Dua kepala sekolah yang akan kami wawancara. Sedangkan pada hari ini saya ditemani oleh Bapak Victor juga dari kepala sekolah dari SMP Utama 3. hari ini saya ditemani oleh Bapak Victor. Yang waktunya nih Pak ya, Mas Nuwun atas waktunya. Pada hari ini mohon izin kami akan melakukan beberapa wawancara tentang pengambilan keputusan ya Pak ya. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Oke. Yang pertama nih Pak ya, pertanyaannya, bagaimana Bapak itu dapat mengidentifikasi bahwa kasus-kasus yang dihadapi itu merupakan kasus dilema etika atau kasus bukan moral? Yang pasti kita harus tahu dulu secara konsep bagaimana etika itu sendiri dan juga bagaimana moral itu sendiri. Sehingga nanti dalam identifikasi kita juga punya standar dan juga acuan yang jelas. Apakah itu masuk dalam ranah etika ataupun itu masuk dalam ranah moral. Sehingga kita tidak mungkin akan ada kesalahan selama kita tahu konsep dari dua hal. Jadi lihat konsep itu ya Pak ya. Yang kedua Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema-dilema seperti itu, yang pasti kita harus bisa menentukan apa yang lebih bermanfaat, terutama bagi institusi dan juga kelembagaan. Dan yang kedua, yang pasti adalah tidak ada aturan-aturan yang dilanggar, sehingga semua hal yang memang harus dilakukan itu semuanya punya dasar, baik dari sisi etika, dari sisi moral maupun dari sistem nilai yang berlaku. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini saat mengambil keputusan?
Kalau dalam pengambilan keputusan, yang pasti kita harus memulai dengan mengidentifikasi masalah yang akan kita putuskan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kita harus bisa mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan keputusan apa yang akan kita ambil. Kemudian kalau seandainya waktunya masih cukup, kita bisa melakukan riset, kemudian melihat juga perkembangan dari fakta-fakta yang terjadi. Kemudian balik lagi, kita harus memperhatikan juga apakah keputusan itu segera kita putuskan atau tidak. Kalau seandainya harus segera kita putuskan, ya kita bisa abaikan beberapa hal. Akan tetapi pada dua hal yang berkaitan dengan identifikasi masalah dan pengumpulan informasi itu harus kita lakukan. Jadi sehingga kita dalam pengambilan keputusan kita bisa lebih bisa lebih tepat karena kita berdasarkan dengan masalah yang ada dan juga fakta serta data yang akan kita gunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Jadi untuk pengambilan informasi itu langsung boleh Pak ya? Ya, karena kan kita lihat juga masuk dalam artian itu tadi, apakah kita menentukan keputusan itu untuk jangka waktu tertentu ataukah kita seketika itu harus kita putuskan. Makanya kita juga harus melihat dari fakta dan juga informasi data yang ada di masyarakat. Terus berikutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus ini? Yang paling efektif itu pengambilan keputusan itu apa saja? Yang pasti yang paling efektif kalau menurut saya pribadi adalah konteks pendekatan secara personal. Kalau yang berkaitan dengan masalah etika, bagi saya, karena kan standar etika itu juga masing-masing orang biasanya memiliki standar yang berbeda, sehingga pendekatan personal itu mungkin akan lebih tepat dengan dilandasi dalam konteks profesionalisme kita, utamanya kita sebagai seorang. Terus tantangan Bapak, tantangan saat pengambilan keputusan. Kalau tantangannya yang pasti ya karena kita tadi pendekatannya relatif pendekatan yang bersifat personal, otomatis tantangannya juga tantangan personal. Pasti ada hubungan yang dalam tanda kutip akan terpengaruhi dengan segala keputusan yang kita ambil. Itu pasti ada. Pengambilan keputusan itu pasti ada pro dan kontranya. Ya, ada pro dan kontra. Tantangannya pasti Ya. kontra itu ya. Akan tetapi ya balik pada kalau kita lihat standar etik dari guru itu, profesional guru seperti apa itu kan. Jadi kita punya pegangan juga, akan tetapi ya pendekatan personal itu bagi saya lebih penting daripada nanti kemudian dijadikan apa ya istilahnya malah terlalu jauh masuk ke dalam masalah-masalah yang sifatnya lebih pribadi dan sebagainya. Apakah panjenengan itu memiliki sebuah kata-kata atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah panjenengan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan dilakukan panjenengan? Tergantung dari dilema etika yang terjadi. Jadi kan kita bisa mengukur juga sejauh mana dilema itu terjadi, ketimpangan yang ada itu sejauh mana. Jadi kalau kita sudah tahu dengan itu, kita juga nanti akan kalau ini mungkin tidak terlalu apa ya istilahnya, tidak terlalu melanggar lah istilahnya. Itu dengan teguran berarti otomatis kita bisa langgar. Akan tetapi pada kasus yang lain mungkin harus diperlukan bagaimana kita kumpulkan dulu fakta, data dan lain sebagainya, informasi dan lain sebagainya, sehingga dapat dikatakan kita perlu waktu untuk dapat menyelesaikan. Jadi intinya tergantung dengan jenengan dilema etika yang ya. Terus adakah seseorang atau faktor yang membantu mempermudah panjenengan dalam pengambilan keputusan? Apakah perlu kolaborasi dengan Bapak atau dengan mana? Yaitu tadi dalam pengambilan
data ataupun informasi itu kan kita melibatkan pihak lain. Akan tetapi yang pasti kita akan melibatkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah, kan berkaitan juga dengan dilema etika yang terjadi. Sehingga ya itu tadi, kalau seandainya kita bisa mendapatkan data yang cukup dan lain sebagainya, otomatis keputusan yang kita ambil itu juga tidak akan. Terakhir Bapak, dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Anda petik, panjenengan petik dari pengalaman panjenengan saat mengambil keputusan? Jadi yang bisa dipetik itu apa? Ya kalau berkaitan dengan etika dan lain sebagainya, itu ranah yang sebenarnya harus selalu kita jaga, utamanya dalam konteks kompetensi kita sebagai seorang guru, dan itu harus banyak belajar, karena kan dari berbagai macam kasus yang terjadi, berbagai macam masalah yang muncul itu kan tidak semuanya sama. Pelajarannya ya semakin banyak kita memutuskan yang berkaitan dengan itu, kita akan semakin peka dan akan semakin tepat dalam Banyak masalah, banyak pengalaman. ya, banyak pengalaman. Karena kalau enggak ya otomatis kita nggak mungkin akan bisa belajar dari yang lain. Ya. Terima kasih Bapak atas Sama-sama, waktunya. ya, selamat siang, Semoga semoga sehat sukses ya Amin. dalam pendidikan guru penggerak. Amin. 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 Makasih ya Pak. Terima kasih. Ya.